Amal ini dia harakatul jismi awil qalbi. Sebab Allah sebutkan begini, walladzina amilus sayyi'at, dan orang-orang yang beramal jahat. Beramal juga namanya. Karena al-amal itu dia harakatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah gerakan jisim, badan, dan gerakan hati. Amal. Fa in taharrakat bima fihi as-sawab summiyat ta'atan. Kalau gerakan badan, gerakan hati itu membawa kepada sawab, pahala, itu namanya amal kebaikan, taat. Taat namanya. Wa in taharrakat bima fiha al-iqab summiyat maksiatan. Kalau gerakan badan tadi, gerakan hati membawa kepada iqab, siksa, itu namanya maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qawmil zalimin. Suratul A'raf ayat 150, sambungan ayat sebelumnya. Masih cerita mengenai Nabi Musa alaihissalam. Belum habis lagi cerita Nabi Musa ini. Cerita yang panjang, dan yang menceritakan ini bukan manusia. Yang menceritakan ini, apa yang akan kita ceritakan adalah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat Nabi Musa ini yang paling panjang dan termaktub dalam surah Al-A'raf ini. Maka pada halaman 169 ini Allah mulai dengan walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan tatkala Nabi Musa kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, dalam keadaan marah, asifa,
hibah hatinya. Jadi perasaan gitu, marah dan hibah hati. Ada orang marah tak ada hibah hati, marah aja dan tunjukkannya. Ini ghadban asifah, marah dan hibah hatinya, karena dia tahu bahwa kaumnya itu kaum yang jahil, tidak mengerti, tidak tahu. Marah ada asifahnya, hibah hatinya, hibah hatinya. Jadi hadirin sekalian, pertemuan pertama Nabi Musa sudahlah selesai. Kemudian Nabi Musa bermohon kepada Allah untuk pertemuan yang kedua dikabulkan Allah. Ya, setelah sampai pertemuan itu waktunya berangkatlah Nabi Musa. Yang kita sudah jelaskan salasina lailah 30 malam, kemudian ditambah 10 malam, genaplah fatamma miqat rabbi 40 lailah, 40 malam. Kerosakan, tuan-tuan sekalian, kerosakan yang terjadi dalam kalangan Bani Israel itu terjadi ketika tambahan hari itu. Ya, gejolak itu belum nampak pada 30 hari pertama itu, tapi ketika ditambah 10 malam lagi terjadilah gejolak. Gejolaknya apa? Penyimpangan al-inhiraf, penyimpangan al-kabir yang besar, yang mana Samiri membuat patung atau ijil itu, anak lembu, dibuat dari emas dengan dilebur dia, itulah disembah mereka. Dan keadaan Bani Israel menyembah ijil ini disampaikan Allah, diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa sebelum turun dari Tur Sina itu sudah tahu keadaan Bani Israel ini. Nabi sudah tahu. Jadi setelah tamatlah 40 malam itu, 40 lailah, bergegaslah Nabi Musa itu turun dan kembali ke kaumnya Bani Israel dalam keadaan marah. Ini dalam keadaan marah. Dan Nabi Musa ini orangnya memang pemarah, tapi mudah tersentuh hatinya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, tatkala Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan iba hatinya, sesampainya di tengah kaumnya berkatalah dia, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, buruk sekali yang engkau kerjakan ini. Entah cemanalah cara Nabi Musa bercakap tuh dalam keadaan marah, ya. Seorang nabi mungkinlah bisa menahannya. Kita yang marah tak tertahan, entah cemana-mana cakapnya kalau sudah marah. Menggantikan aku sepeninggalku, apa yang telah engkau kerjakan. Marahlah Nabi Musa kepada kaumnya itu. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, apa yang telah kau kerjakan sepeninggalku ini. A'ajiltum amra rabbikum, patutkah engkau mendahului perintah Tuhanmu? Kan aku sudah katakan aku akan bertemu dengan Tuhanku, akan mengambil perintah-perintah wahyu dari Allah. Dengan itulah kita akan mulai hidup baru. Bagaimana caranya Nabi Musa memimpin kaumnya kalau tidak ada landasannya, tidak ada panduannya? Panduan itulah yang hendak dicari Nabi Musa alaihissalam jauh gunung Tur Sina itu. Belum lagi Nabi Musa sampai ke kampungnya, ke Bani Israel, membawa perintah-perintah yang Allah turunkan kepada beliau. Sudah ada pula perintah baru. Perintah apa dia? Samiri memerintahkan kepada kaumnya membuat isu-isu yang tidak baik, fitnah-fitnahan, hasutan-hasutan, bahwa inilah Tuhan kamu, ijil nih, dan ini jugalah Tuhan Nabi Musa. Dan ada yang lebih parah lagi hadirin sekalian. Apa isu yang berkembang? Dikembangkan isu Nabi Musa sudah mati. Kan hebat itu. Dan hal-hal seperti ini dalam masyarakat kerap kali terjadi. Dinding-dinding rumah itu mendengar perbincangan dalam rumah, belum lagi keluar orang sudah tahu. Lauk apa dia,
apa ikannya, dan lain-lain. Orang tahu. Hal ini sangat peduli masyarakat ini. Tapi hal-hal yang baik terkadang mereka remehkan. Mereka tidak peduli. Inilah mesti kita latih hati kita ini. Diisukan Nabi Musa ini sudah mati. Dan mereka memang takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan kelebihan itu yang tidak ada pada Nabi Harun alaihissalam, abangnya. A'ajiltum amra rabbikum. Patutkah engkau mendahului perintah Tuhan? Jadi karena marahnya, ghadban, jadi Nabi Musa ditunjukkan kemarahannya dengan wa alqal alwah, dicampakkannya, dilemparkannya alwah yang kata riwayat berisi perintah-perintah Tuhan, dan kata sebagian riwayat itulah Taurat. Sebagian kata itulah secara global ijmali, dan berangsur-angsur diturunkan setelah itu secara tafsili terperinci. Jadi ada ijmali, ada tafsili, global secara terperinci. Jadi jangan ditengok film Moses itu. Film Moses itu sutradaranya orang Yahudi. Ceritanya tak betul, itu bukan begitu cerita riwayat Musa, itu bukan begitu dia. Ada itu film disutradarai oleh pembuat film itu orang Yahudi. Judul film itu kalau saya tidak salah silap Moses, film Nabi Musa. Lain cara Taurat turun itu, tak masuk akal begitu dia. Ya, itu alwah tadi itu. Karena Nabi Musa marah, wa alqal alwah, dicampakkannya, dilemparkannya alwah tadi. Tapi marahnya Nabi Musa ini tidaklah sama dengan marahnya kita. Marahnya Nabi Musa itu karena penyimpangan yang besar yang telah dilakukan oleh kaumnya. Nabi Musa diutus oleh Allah membawa satu misi untuk menyembah Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah, dan yang patut disembah, yang wajib disembah Allah. Ketiadaan beliau bertukar sembahan itu dari Allah menjadi ijil. Inilah penyebab Nabi Musa dimarah. Sudahlah diselamatkan, diminta ini dikasih, meminta itu dikasih, menyimpang lagi. Belum lagi reda marahnya setelah dicampakkannya alwah tadi, wa akhadha bi ra'si akhihi, dipegang kepala Nabi Harun tadi. Nabi juga tuh, bukan main, dipegangnya kepala Nabi Harun, ya, yajurruhu ilai, ditariknya, mendekatinya. Tahap pada cakapnya itu, tahap pada cakap Musa. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Nabi Harun tahu siapa Nabi Musa ini, tahu. Ketika dipegangnya kepalanya, ditariknya jenggotnya, kata sebagian riwayat, ditariknya mendekatnya, Nabi Harun diam aja, dikasihnya. Begitu kalau berhadapan orang marah, diam aja lah. Kalau dia marah, kita marah, habislah. Sama dengan kita dalam rumah tangga nih. Kalau istri marah, diam aja lah. Kalau kita marah, istri yang belakang diam. Kalau sama-sama marah, patah pagar nanti. Itu burung hudhud, hadirin sekalian, burung hudhud. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa barisan tentaranya dari manusia, dari hewan dan lain-lainnya, ma aral hudhud, kata beliau, aku tidak melihat hudhud nih. Kemana dia? Hudhud di koci. Lebih bosan sedikit dari burung pipit. Ya, dari burung pipit. Kalau burung pipit ini koci kali dia. Digoreng selaum satu suap aja cukup tuh. Mana hudhud? Aku tidak melihat. Mana dia? Tak ada jawaban. Sekiranya dia datang nanti, kata Nabi Sulaiman, dan dia tidak berikan penjelasan, aku akan siksa dia, aku akan kuliti dia, kata Nabi Sulaiman. Hudhud itu mendengar cakap tuh, dia sudah hinggap di satu dahan tidak jauh dari Nabi Sulaiman. Tahu dia Nabi Sulaiman ini marah,
tak berani mendekat. Kalau Nabi Sulaiman marah dan dia dekat, osah terjadi, dikuliti. Diam dia dulu. Setelah lotih Nabi Sulaiman kau marah, reda kemarahannya, dia pun tobang hinggap di hadapan Sulaiman. Saya ada wahai Nabi Allah. Begitu. Dijawab dengan hebat oleh burung hudhud tadi, sehingga hudhud itu tidak dihukum, bahkan diberikan amanah besar oleh seorang raja besar, Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga halnya dengan Nabi Harun. Beliau ini tahu perangai Nabi Musa ini. Dibiarkannya Nabi Musa memegang kepalanya, dibiarkan menarik jenggotnya, dibiarkan dia bercakap. Karena kalau bercakap ditumbuknya mati. Mati. Karena sudah pernah kejadian dan kita sudah ceritakan, sekali topuk atau sekali tumbuk, mati yang ditumbuknya itu. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Qala ibna umma. Di sini letak kelebihan Nabi Harun nih. Ya, perkataan ini di antara kelebihan Nabi Harun. Berkata Nabi Harun ketika kepalanya dipegang, janggut ditarik, mungkin dengan kata yang kasar, berkata dia, qala ibna umma, wahai anak ibuku. Begitu cakapnya, wahai anak ibuku. Dia tidak katakan wahai adikku. Wah, ini dalam bahasa Arab tuh lain dia. Kita orang Melayu lain pula lah. Ya. Dia tidak katakan wahai akhi. Qala ya akhi, begitu, tidak begitu. Qala ibna umma, wahai anak ibuku. Itu begitu dia. Ya. Hebat bahasa Arab nih. Ini bahasa ini tak ada di kita nih. Wahai anak ibuku, pengertiannya engkaulah, kita ini satu kandung, dilahirkan oleh seorang ibu, mengasuh kita, kita satu penderitaan, satu senang. Begitulah ya, di antara makna-makna itu. Qala ibna umma, apa dia? Innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Mengakui kelemahannya. Ini terkadang paling payah pada kita. Semua kita ini ada kelebihan, ada kelemahan. Kalau kita ada kelebihan, bantu orang. Kalau kita ada kelemahan, kekurangan, akui kelemahan itu, akui kelebihan orang. Ini paling payah nih. Mengakui kelebihan orang payah, mengakui kelemahan diri sendiri pun payah. Ini orang seperti payah majunya. Begitu aja lah sampai matinya. Dia berkata, innal qauma, wahai anak ibuku, kata Nabi Harun, sesungguhnya kaumku itu, Bani Israel itu, memandang diriku lemah. Betul, diakuinya. Jadi kalau dia lemah, dia memerintah, tidak akan diikuti. Karena lemah, dia akui bahwa aku ini kurang wibawa aku, kurang karisma aku. Maknanya akulah tidak sepertimu wahai Musa. Kalau engkau katakan A akan ikuti orang semuanya. Aku tidak begitu. Bahkan kata beliau, wakadu yaqtulunani, bukan hanya itu, bahkan nyai saja aku dibunuh orang tu. Nyaris saja, hampir saja aku mau dibunuh orang tu, wahai Musa. Aku tak ada kekuatan. Fala tushmit biyal a'da. Jangan engkau gembirakan musuh terhadapku. Jangan begitu. Jangan buat aku seperti ini. Orang memandang aku yang pernah memimpin sementara, dipandang orang tuh engkau megang kepalaku, lain perasaannya. Janganlah buat begitu. Jadi Nabi Harun ini dia pandai melihat, menyentuh perasaan yang ada dalam jiwa Nabi Musa itu, dan memang benar tersentuh. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ada satu pembahasan yang cukup menarik dari ayat ini. Perkataan Nabi Harun ini, setelah dia tahu bahwa dirinya lemah, dia tidak bisa dia melarang orang-orang menyembah berhala, tak bisa dilarangnya. Ya, dia diam
Karena kata dia dengan perkataan ini, kalau dia larang bisa pecah nanti. Kalau dia nanti dihina, tentu penyokong pendukung Harun akan membela Harun. Terjadilah gejolak di antara Bani Israel itu. Untuk hadirin sekalian menghilangkan mudarat yang lebih besar, maka Nabi Harun diam. Akhirnya tidak melarang dia. Dia diam, lebih baik dia menunggu adiknya pulang, sehingga sama-sama memerintah supaya tidak menyembah berhala itu. Apa maknanya? Hal demikian saja hadirin sekalian, Nabi Harun diam hanya untuk menjaga kesatuan persatuan Bani Israel, membiarkan mereka sementara menyembah berhala. Padahal menyembah berhala itu penyimpangan yang sangat besar, apatah lagi yang remeh-temeh ini. Sampai berkelahi tentang janggut, tentang pakaian di atas mata kaki, dan berkelahi tentang Isra Mi'raj, berkelahi tentang Maulid Nabi yang furu'iyah. Padahal itu hal yang remeh-temeh, furu'iyah. Tengok itu. Hal begini saja Nabi Harun dia diam. Padahal penyimpangan yang cukup besar hanya untuk menjaga kesatuan persatuan. Kita hidup di Islam ini alhamdulillah tidak ada masalah, karena kita fikratun wahidah, satu pemikiran. Kalau kita keluar sana, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Di luar sana ada yang mengatakan tak mau dikunut ya, karena kunut tak ada katanya. Sekarang ini ada satu tulisan, "Adzabhu li ghairillah syirkun." Luar biasa itu. Sekarang beredar menyembelih yang bukan dengan tidak menyembelih selain untuk Allah itu syirik, kata dia. Memang betul lah. Maksud dia itu kalau ada peringatan Maulid, sekarang ada peringatan Maulid nih. Ada peringatan Maulid, menyembelih kambing kita, menyembelih lembu kita, maka orang Maulid semua itu syirik semuanya. Luar biasa. Ilmu keluas disompik-sompikkannya. Kita tidaklah begitu, ya. Kita tidaklah begitu. Jadi Nabi Harun membiarkan al-inhiraf al-kabir tadi, penyimpangan besar, hanya untuk menjaga persatuan-persatuan dengan harapan menunggu Musa dan memerintah secara bersama, dan berhasil menyimpang sekejap. Fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan jangan engkau jadikan aku beserta orang-orang yang zalim. Aku tidak termasuk mereka, wahai Musa. Bukan aku ridha, tidak, tapi aku tidak ada kekuatan. Jangan engkau masukkan aku ke dalam golongan itu. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, respon Nabi Harun ketika qala bin ummah memang menyentuh, ya, dilotakkannya tangan, dan dia hormatlah kepada Nabi Harun, tersentuh hatinya. Ini yang ingin ada pada diri kita, mudah tersentuh hati, dan Allah tanamkan sebenarnya pada diri orang muslim itu rahmatun wa ra'fatun. Rahmat, sifat kasih sayang itu ditanamkan pada kita. Sekiranya itu tidak ada, ya Allah, hati-hati tuan-tuan sekalian. Kalau tidak ada rasa belas kasihan kita tuh, ihsan kita, bukanlah muslim sejati namanya. Tak ada rasa kasihannya, tak peduli, yang penting dirinya, tak boleh begitu. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memikirkan urusan-urusan muslim lainnya, dia itu bukan golongan muslim. Jadi dalam hal kita hidup ini bukan perkara ibadah saja, banyak bab-bab lainnya yang harus kita perhatikan. Itulah muslim namanya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Syekh Abdul Wahab Rukan Al-Khali Naqsyabandi. Begitu mendengar perkataan Nabi Harun, berkatalah Nabi Musa,
Rabbighfirli, berkata Musa, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosaku, wali akhi, dan dosa saudaraku. Begitu doa tuh. Iko nak doa suang aja. Wali akhi, wa adkhilna, tengok tuh, ampuni dosaku, dosa saudaraku, wa adkhilna, masukkan kami, fi rahmatik, pada rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah penyayang dari segala yang penyayang. Itulah Allah. Reda marah itu kan. Innal ladzina ittakhadhul ijla, sesungguhnya orang-orang yang mengambil ijil itu, artinya menyembah ijil, mau aja. Inilah perlunya ilmu nih, ya, sehingga kita boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Itu ilmu. Ketika Samiri menyuruh Bani Israel menyembah berhala dan mereka ikut, karena mereka tidak ada ilmu. Sebab tidak ada ilmu lah mereka ikut saja apa yang diperintahkan oleh Samiri, padahal itu benar-benar salah. Takkan mereka tidak mendengar arahan-arahan Nabi Musa alaihissalam. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum, akan sampai kepada mereka orang-orang yang menyembah selain Allah nih, hadirin sekalian, ghadabum min rabbihim, murka dari Tuhan mereka. Hati-hati kita. Yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun tidak boleh kita sembah. Sembah dalam pengertian umum. Tidak boleh kita mempertuhankan manusia. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bergantung kepada makhluk Allah. Tempat kita bergantung Allah Subhanahu wa taala. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Allah kalau sudah marah, Allah kalau sudah murka, turunlah kehinaan itu. Dan kehinaan yang diberikan, yang diterima oleh orang yang berbuat demikian, di dunia dan di akhirat. Di dunia sudahlah hina, di akhirat bertambah hina lagi. Wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami balasi, ya, orang-orang yang dusta ini. Walladzina amilus sayyiat, dan orang-orang yang beramal sayyiat, jahat. Ya, amal nih kan dia. Amal nih begini tuan-tuan sekalian. Amal ini dia harakatul jismi awil qalbi. Sebab Allah sebutkan begini, walladzina amilus sayyiat, dan orang-orang yang beramal jahat. Beramal juga namanya, karena al-amal itu dia harakatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah gerakan jisim, badan, dan gerakan hati. Amal. Fa in taharrakat bima fihi as-sawab summiyat ta'atan. Kalau gerakan badan, gerakan hati itu membawa kepada sawab, pahala, itu namanya amal kebaikan, taat. Taat namanya. Wa in taharrakat bima fiha al-iqab summiyat maksiatan. Kalau gerakan badan tadi, gerakan hati membawa kepada iqab, siksa, itu namanya maksiat. Amal juga namanya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk beramal amal yang baik. Kita panjangkan umur kita dengan bekas. Bekas apa? Bekas tangan, bekas kaki. Bekas apa? Bekas kebaikan-kebaikan. Tangan kita, ya, ditanya, semuanya bekas kebaikan-kebaikan tangan ini. Ketika bercakap dia, aku begini ya Allah, aku begini ya Allah, semuanya bekas-bekas kebaikan.
kita boleh memanjangkan umur kita dengan bekas amal-amal kebaikan itu. Panjangkan umur kita dengan itu. Bekas amal namanya. Jadi kata Allah, walladzina amilus sayyi'at, orang-orang dan orang yang berbuat sayyi'at, jahat, buruk, summa tabu min ba'diha, kemudian bertobat. Min ba'diha, setelah perbuatan bertobat dia. Wa amanu, dan beriman. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah setelah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Allah suka sangat kepada orang yang bertobat. Jangan kita merasa bersih, tak boleh. Allah paling benci kepada orang yang merasa bersih, merasa lebih dari orang lain. Pengakuan kelemahan terhadap diri, itu yang Allah sukai. Betapapun hebatnya dosa kita, setinggi langit memenuhi ruang bumi ini, kita bertobat taubatan nasuha, kata Allah, laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita sudah ceritakan seorang pemuda membunuh 100 orang, bukan tanggung-tanggung, 100 orang dibunuhnya. Bertobat setelah itu, dibawa malaikat menuju surga. Itu 100 tahun, 100 orang dibunuhnya, akhirnya bertobat, dibawa malaikat menuju surga. Itulah Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan pernah kita bosan untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ini sebesar apapun dosa kita, bertobat diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah seterusnya, walamma sakata an Musa al-ghadab, setelah reda lah, ya di sini katakan setelah reda, kemarahan Nabi Musa reda, sudah stabil kembali, ya stabil. Akhadhal alwah yang telah dilemparnya tadi, sebahagian riwayat mengatakan alwah itu waktu dilemparkan itu pecah. Ada yang bilang itu dari zamrud, ada yang bilang dari batu permata, ya, ada yang bilang dari batu gunung, batu keras itu. Alwah itu jamak dari luh. Di Islam itu ada luh, batu bertulis tuh. Ya. Diambilnya lagi. Karena dalam alwah itu ada bacaan. Karena kata Allah, wa fi nuskhatiha huda wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Diambilnya lagi, mungkin dibetul dirapikannya lagi, karena dalam alwah itu ada bacaan. Mungkin perintah-perintah Tuhan. Wa fi nuskhatiha hudan, dalam itu ada petunjuk. Memang ada petunjuk karena Nabi Musa menghadap Allah ingin menerima itu. Petunjuk-petunjuk apa saja yang Allah berikan kepada beliau untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Wa rahmatun, dan rahmat lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, bagi orang-orang terhadap Tuhan mereka gentar takut. Nah, ya ini bagi orang-orang yang takut saja ini. Nuskhah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, kalau pernah mendengar kalimat nuskhah, tulisan nuskhah namanya. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Dengan nuskhah itulah beliau kembali memulai hidup baru. Kenapa? Sudah ada panduan. Ya, setelah itu dengan tulisan itu, dengan arahan-arahan itu, dengan perintah-perintah Tuhan, kemudian beliau membenahi kaumnya dengan baik, ya, dengan seksama dan lain-lainnya.
kemudian beliau bermohon kembali kepada Allah untuk dapat menghadap ketiga kalinya. Pertama sudah, kedua sudah, ketiga pula. Maka ayat terakhir dari muka surat ini, halaman ini, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Maka Nabi Musa, dipilihlah Nabi Musa dari kaumnya itu sab'ina rajulan, 70 orang laki-laki, limiqatina, untuk pertemuan dengan kami. Jadi sebelum ini bertemu sendiri, yang kedua sendiri, sekarang diajaknya. Yang diajaknya bukan semuanya, kalangan-kalangan tertentu. Riwayat mengatakan orang-orang tua dari kaumnya itu, dibawanya lah sekitar 70 orang. Itu kata Allah, sab'ina rajulan, karena Allah yang menceritakan ini. Dibawanya lah, mungkin pakar-pakarnya lah, limiqatina. Falamma akhadhathumur rajfah. Ini tuan-tuan, terulang lagi ini. Ketika sudah mendekati kaki bukit itu, tempat pertemuan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, akhadhathumur rajfah. Gempa ini datang. Datang dan mengenai mereka, dan mereka itu pingsan. Sab'ina rajulan nih. Dan Nabi Musa sudah mengalami itu. Nabi Musa sudah mengalami itu ketika pertemuan kedua, ketika Allah bertajalli, sikit saja cahayanya hancur bukit itu. Akan tetapi ini bukan Allah bertajalli, mungkin peringatan Allah berikan kepada Musa dan kaumnya itu, sab'ina rajulan. Ketika terjadi gempa itu, berkatalah Musa, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai. Musa sudah tahu, Musa tidak akan memohon kepada Allah untuk melihat zat Allah, tak mau, karena Musa sudah pengalaman. Allah larang, tapi inginlah aku, karena kecintaanku kepadamu, ingin aku melihatmu ya Allah. Ditunjukkan Allah sikit, ditajalikan Allah diri sikit, cahaya itu hancur. Dan Musa ada pengalaman ini, dan Nabi Musa tidak mau meminta hal demikian. Tapi yang sab'ina rajulan ini mengado-ngado, ingin mencoba juga, ingin tahu juga zat Allah itu. Bahkan dalam surah lain dikatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, sehingga kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah itu jahra, dengan jelas. Jadi ketika terjadi gempa itu, berkata Musa, wahai Tuhanku, kalau engkau berkehendak, engkau boleh binasakan mereka terdahulu, dan aku juga. Kalau engkau berkehendak ya Allah, engkau boleh binasakan mereka yang bergelimpangan itu, dan aku juga. Tapi nanti apa cakap kaumku? Kalau kami mati di sini, kami mati karena tajalli, tidak tahan melihat tajallimu ya Allah, berhadapan dengan tajallimu. Kenapa engkau tidak binasakan ketika kami belum sampai kemari atas kesalahan-kesalahan kami? Jadi kalau kami dibinasakan sebelum ini, orang tahu bahwa itulah kesalahan kami, telah menyembah berhala dari kalangan orang-orang yang jahil di antara kami. Nah, itu perkataan Nabi Musa. Kalau kami mati sekarang ini, kalau engkau tajallikan, dan Allah tidak tajallikan, peringatan saja. Kalau engkau tajallikan dirimu, mati kami di sini, apa cakap kaumku nanti? Kami mati karena tidak tahan berhadapan dengan tajallimu ya Allah, nur tajallimu itu. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Apakah engkau binasakan kami atas sebab perbuatan orang-orang yang jahil di antara kami? In hiya illa fitnatuka la tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan fitnah, percobaan. Jadi Allah ingin mencoba
Ya, tudillu biha, engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau berikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, terjadinya ujian, cobaan dalam sebuah masyarakat itu, dalam sebuah negeri itu, sebenarnya Allah ingin menyaring, ya, ingin menyaring. Allah ingin pilih siapa sebenarnya muslim atau mukmin sejati, dan siapa sebenarnya mukmin yang tidak sejati. Untuk mengetahui hal tersebut, Allah uji dengan satu musibah, baru tahu dia mukmin yang sebenarnya atau tidak. Karena ada orang, ini kata Allah, diberikan penghormatan kepadanya, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Dia katakan dalam surah Fajar itu, Allah telah memuliakanku. Hadan. Tapi ketika Allah menarik rezeki itu, diberinya ujian, Allah telah menghina aku. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Ya, engkau berikan, engkau sesatkan dengannya itu kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau berikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah sesatkan seorang hamba itu karena hamba itu yang memilih jalan kesesatan. Allah berikan petunjuk kepada seorang hamba itu karena hamba itu memilih jalan hidayah. Kalau kita ingin petunjuk dari Allah, pilihlah jalan hidayah itu. Jangan kau jangan menyimpang aja. Nanti Allah sesatkan kita. Semakin sesat kita, payah berdiri nanti payah bangun. Terduduk aja. Maka ikuti jalan-jalan hidayah itu supaya kita mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu mana jalan hidayah, mana jalan yang bukan hidayah itu. Anta waliyuna, engkaulah pemimpin penolong kami ya Allah. Faghfir lana, ampuni dosa kami ya Allah. Warhamna, rahmati kami Allah. Wa anta khairul ghafirin, engkau sebaik-baik pemberi taubat, pengampun. Ya Allah Maha Pengampun dan sebaik-baik pengampun. Ya, itulah dia tuan-tuan serta hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dari kisah yang Allah kisahkan ya dalam surah Al-A'raf ini, dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar, pelajaran dari kisah ini, semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima segala amal kita dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.